Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada kesempatan kedua ini masih diberi kesehatan oleh Allah untuk mengkaji tentang fadilahnya atau keutamaannya malam Lailatul Qadar. Di pertemuan sebelumnya kami telah menyinggung sedikit terkait dengan faedah atau fadilahnya Lailatul Qadar. Jika sebelumnya kita sudah membaca atau sudah mengkaji amalan apa yang harus dilaksanakan atau kita lakukan di malam Lailatul Qadar. Untuk pertemuan kali ini kami akan menjelaskan waktu dan kapan datangnya Lailatul Qadar serta apa tanda-tanda dari Lailatul Qadar. Jika kita mengkaji atau membaca dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar, tidak ada keterangan atau nas yang sharih yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar jatuh tanggal sekian atau 21 ataupun 25. Sehingga dari keterangan-keterangan yang ada, Lailatul Qadar itu ya setiap malam itu bisa terjadi Lailatul Qadar. Bahkan ada sebagian keterangan yang menyatakan aslinya Lailatul Qadar itu ya sejak dari bulan 1 atau tanggal 1 malam pertama bulan Ramadan itu sudah ada Lailatul Qadar. Nah, mengapa Allah Ta'ala tidak menjelaskan atau tidak ada nas sharih yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar jatuh pada tanggal sekian, malam sekian? Tujuannya adalah imtihanan lil mukminin, yaitu menguji keimanan orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Seandainya malam Lailatul Qadar waktunya sudah ditentukan, sudah sharih keterangan hadisnya ataupun dalam Al-Quran, seumpamanya jatuh pada tanggal 21 bulan Ramadan, maka orang akan tidak ibadah di selain tanggal tersebut. Bisa jadi di sejak awal Ramadan tidak bersungguh-sungguh di dalam beribadah, bahkan bermaksiat. Pas nantinya malam 21 bulan Ramadan, dia akan ibadah satu malam penuh untuk mendapat Lailatul Qadar sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, karena seperti itu, takut seperti itu, maka datangnya Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis yang lain ada menjelaskan Lailatul Qadar itu yang paling dekat atau yang paling diharapkan datangnya banyak terjadi Lailatul Qadar itu di Ashrul Awakhir, yaitu di sepertiga bulan Ramadan atau dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan.
dan di malam-malam yang ganjil, bisa di tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Hadis secara umum yang menyatakan seperti itu. Yang paling dekat Lailatul Qadar yaitu pada 10 terakhir di bulan Ramadan di malam-malam yang ganjil. Itu yang keterangan yang ada di sebagian hadis. Tapi dari sekian keterangan yang ada di dalam hadis, kan tidak ada ketentuan waktu. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar ini bisa ditandai, bisa diketahui sejak dari pertama kali bulan Ramadan jatuh pada hari apa. Ulama banyak yang berijtihad, di antaranya Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Ijtahadal ulama'u fi ma'rifati Lailatul Qadri. Fa aksaru ahli ilmi annaha lailatun lailatus sani wal ishrin wa alai Ibnu Abbas summa lailatun al-hadi wal ishrun wa syafi'i ala annaha fil ashhuril awakhir. Ulama ini berijtihad, di antaranya menurut pendapatnya Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-21. Tapi menurut Asy-Syafi'i, Lailatul Qadar itu jatuh pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Menurut keterangan yang ada di dalam Hasyiatul Baijuri dan keterangan yang ada di dalam Tuhfah dan kitab Asy-Syarwani dan Al-Jamal dan juga I'anatut Talibin, ada penjelasan tentang waktunya datanya Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Arabi. Adapun pendapat dari dua imam ini, yaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnu Arabi, sebagaimana berikut. Jika bulan Ramadan jatuh pada hari Ahad, menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 29. Sedangkan menurut Imam Ibnu Arabi jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Senin, maka menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu datang pada tanggal 21 Ramadan. Menurut Ibnu Arabi, Lailatul Qadar datang pada tanggal 19 Ramadan. Jika Lailatul Qadar itu maksud kami, apabila awal puasa itu jatuh pada hari Selasa, maka menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Sedangkan menurut Ibnu Arabi jatuh tanggal 25 Ramadan. Apabila awal puasa itu jatuh pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali jatuh pada tanggal 29. Sedangkan menurut Ibnu Arabi
jatuh pada tanggal 17. Jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Apabila awal Ramadan itu dilaksanakan hari Rabu, menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu akan jatuh pada tanggal 29 Ramadan, sedangkan menurut Ibnul Arabi jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Jika awal puasa itu jatuh pada tanggal hari Kamis, maka menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar itu akan terjadi pada tanggal 25, sedangkan menurut Ibnu Arabi akan terjadi di setiap 10 akhir. Apabila awal Ramadan itu hari Jumat, maka menurut Imam Al-Ghazali, Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27, sedangkan menurut Arabi jatuh pada tanggal 29. Yang terakhir, apabila Lailatul Qadar itu jatuh pada hari apabila bulan Ramadan dilaksanakan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar, waktunya Lailatul Qadar menurut Imam Al-Ghazali jatuh pada tanggal 23, sedangkan menurut Imam Ibnul Arabi jatuh pada 21 Ramadan. Demikian ini prediksi atau hasil ijtihad Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnul Arabi. Apakah ini dipastikan benarnya? Wallahu a'lam bishawab. Dari kami masih belum bisa memastikan, karena namanya ijtihad, bisa kemungkinan benar, bisa kemungkinan salah. Tapi kita seharusnya kita sebagai orang mukmin setiap di setiap 10 akhir di bulan Ramadan, terutama di malam ganjil, kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Semuanya itu dari keterangan yang sudah ada, pasti ada tanda-tandanya. Sekarang tanda-tandanya Lailatul Qadar itu bagaimana? Kan setiap sesuatu pasti ada tandanya. Tanda-tandanya Lailatul Qadar sebagaimana berikut. Alamatuha anna syamsa tatlu'u sabihataha tatlu'u la syu'a laha hatta tartafi'a qadra rabhin. Sedangkan tanda-tandanya Lailatul Qadar, kalau malam keadaan sangat sunyi. Maksudnya sunyi itu tidak ada bunyinya hayawan. Kalau biasanya ada jangkrik yang berbunyi, ada belalang yang berbunyi, itu ketika turunnya Lailatul Qadar, maka bunyi-bunyian belalang, jangkrik dan makhluk yang lain itu tidak ada. Dan kalau kita menoleh ke langit, ke angkasa, itu suaranya sangat cerah, gak ada awan sama sekali, dan bintang-bintang itu akan bersinar semuanya, meskipun sebelumnya mendung atau setelah turun hujan. Kemudian ini demikian ini tanda-tanda turunnya Lailatul Qadar ketika di waktu malam. Sedangkan di pagi harinya matahari itu tidak, ketika malamnya turun Lailatul Qadar, maka di pagi harinya matahari keluar atau muncul tidak bersinar. Maksudnya tidak bersinar bukan berarti
bukan berarti karena mendung, enggak, tetap gak ada mendung, tapi matahari itu tidak, sinarnya tidak menyengat seperti biasanya. Kalau sudah seperti itu, berarti tadi malamnya itu sudah turun namanya Lailatul Qadar. Terus kalau sebenarnya sekarang ada tersirat dalam hati kita, jika turunnya Lailatul Qadar gak ada yang tahu, karena tidak ada nas baik dari Al-Quran ataupun hadis. Mengapa para ulama ini kok menjelaskan? Bahkan Imam Al-Ghazali, Imam Ibn Arabi menjelaskan, kalau bulan kalau Ramadan hari ini berarti Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Mengapa kok ijtihad untuk mengetahui datangnya Lailatul Qadar? Tujuannya adalah agar kita sebagai umat muslim bersungguh-sungguh di tanggal itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Contoh, Ramadan tahun ini yaitu 2021 atau 42 ini, kemarin kita sudah tahu semua awal Ramadan jatuh pada hari Selasa. Berarti menurut Imam Al-Ghazali, turunnya Lailatul Qadar untuk bulan puasa sekarang ini yaitu tanggal 27. Sedangkan menurut Imam Ibn Arabi berarti tanggal 25. Karena itu para ulama itu berijtihad untuk mengetahui, memprediksi Lailatul Qadar. Karena itu mari kita semuanya sebagai umat muslim, kita bersama-sama, terutama saya pribadi, bersungguh-sungguh di dalam ibadah di malam Lailatul Qadar, terutama tanggal 25 ini dan tanggal 27. Menurut Imam Ghazali berarti tanggal 27 ini turunnya Lailatul Qadar, sedangkan menurut Imam Al-Ghazali tanggal 25. Karena itu kita ya seumpamanya malas di dalam ibadah yang di tanggal-tanggal yang lain untuk ibadah, untuk 2 malam ini yaitu malam 25, 27, mari kita laksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya dan sekhusyuknya. Karena apa? Karena malam-malam yang saya sebut barusan adalah malam yang paling dekat untuk bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Karena itu mari kita minta kepada Allah semoga kita diberi sehat walafiat, diberi hidayah oleh Allah untuk melaksanakan ibadah dengan lebih giat lagi, terutama di malam-malam yang ganjil. Semoga yang kami sampaikan membawa manfaat, terutama kepada pembaca sendiri dan kepada semua umat muslim secara umum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.